Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke 166 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka betul-betul melihat azab atau siksa, dan ketika segala hubungan antar mereka terputus di hadapan Allah. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti kepada orang-orang yang diikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya, dan akan menjadi penyesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perdebatan orang-orang kafir di dalam neraka, antara orang-orang yang mengikuti dan orang-orang yang diikuti, antara para penyembah berhala dan berhala yang disembahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Asy-Syaikh Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala berkata bahwa ayat ini semakna dengan surah As-Saba ayat 31 dan 33. Bagaimana bunyinya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'an wala billadzi baina yadayhi walau tara idz zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dil qawl yaqulu alladhina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Dan orang-orang kafir berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Quran, tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah hebatnya kalau kamu melihat ketika orang-orang zalim itu dihadapkan kepada Rabbnya, sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lainnya. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalaulah tidak karena kalian, tentulah kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Qala alladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu anahnu sadadnakum anil huda ba'da id ja'akum bal kuntum mujrimin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah itu,
Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kalian sendirilah yang berdosa. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahar idz ta'murunana an nakfura billahi wa naj'al lahu andadan wa asarru an-nadamata lamma ra'aw al-'adzab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqi alladziina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri itu, tidak, sebenarnya tipu daya kalian itulah di waktu malam dan siang untuk menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab, dan kami akan memasangkan belenggu di leher orang-orang kafir itu, maka tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kesimpulan dari ayat ini bahwa manusia-manusia saat di dunia, sebagian mereka ada yang menyembah binatang, sebagian mereka ada yang menyembah manusia. Baik manusia yang disembah itu redha ataupun tidak. Seperti yang redha disembah seperti Fir'aun, Namrud, atau orang-orang yang suka disembah, ataupun orang-orang yang tidak redha disembah seperti Uzair, kemudian juga Isa bin Maryam. Mereka tidak redha tetapi disembah. Atau sebagian mereka yang menyembah para malaikat, atau sebagian mereka menyembah jin-jin dan yang semacamnya. Nanti pada hari kiamat, antara orang yang disembah dan orang yang menyembah ini akan berlepas diri. Satu dengan yang lainnya saling berhujah di hadapan Allah bahwa mereka tidak pernah memerintahkan untuk disembah ataupun menyembah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina tabau. Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Artinya orang yang disembah dan yang menyembah masing-masing berlepas diri. Kapan itu? Wa ra'awul adzaba, ketika mereka melihat azab. Ada yang mengatakan yang dimaksud azab di sini adalah neraka yang diperlihatkan. Karena nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan jahanam di hadapan manusia di padang mahsyar dengan memiliki 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang digeret oleh 70.000 malaikat, dan itu akan dihadapkan di hadapan manusia. Dan manusia akan melihatnya. Sebelum mereka masuk ke dalam neraka, mereka diperlihatkan neraka. Ada sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud azab di sini artinya catatan amal mereka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menerbangkan catatan-catatan amal mereka, kemudian sebagian mereka ada yang mengambil dengan tangan kanannya, sebagian mereka ada yang mengambil dengan tangan kirinya, sebagian mereka ada yang mengambil dengan tangan kiri di balik pundaknya. Disitulah mereka, orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kiri ataupun dari belakang pundaknya, mereka menyesal. Lah ketika menyesal itulah mereka saling salah menyalahkan di antara mereka. Dan ketika itu wa taqatta'at bihimul asbab, maka segala hubungan antar mereka terputus kelak pada hari kiamat. Boleh jadi ketika orang-orang yang mengikuti dengan orang-orang yang diikuti di dunia ini, mereka bermesraan, mereka saling menyayangi, tapi di akhirat semua terputus. Dan ini mencakup segala yang ditaati selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti mamanya kita rakyat mentaati pemerintah. Kalau dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya pemerintah memerintahkan sesuatu yang sifatnya memang kebaikan dan tidak ada penyelisihan dengan Al-Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Karena itu yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan pemerintah kalian. Tapi kalau seandainya yang diperintahkan itu sebuah kebatilan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mentaati. Sebab kalau kita mentaati apapun yang diperintahkan pemimpin kita kepada kita, apakah di atas maksiat ataukah tidak di atas maksiat, nanti pada hari kiamat akan terbukti semuanya. Bahkan pemimpin akan melepaskan diri dari kita, sebagaimana kita juga akan berlepas diri dari mereka. Termasuk juga ketaatan yang berlebihan. Seorang murid kepada guru, seorang murid kepada syekh, atau seorang anak kepada orang tua, apapun bentuk ketaatannya, kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla kemudian kita taati, maka masuk dalam ayat ini. Anak mentaati orang tuanya dalam kemaksiatan, masuk dalam ayat ini. Seorang murid mengikuti perintah gurunya padahal di atas kemaksiatan, masuk pada ayat ini. Dahulu di zaman salaf ada seorang yang bernama Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi ini orang zalim. Ribuan nyawa dibantai oleh tangannya, bahkan nyawa-nyawa para sahabat sendiri melayang di tangannya. Memang zalim, terkenal raja zalim Hajjaj ibn Yusuf. Anehnya dia hafal Quran dan cinta dengan penghafal Quran. Jadi saking zalimnya, satu hari Hajjaj ibn Yusuf ini memerintahkan Salim. Salim ini salah satu putra daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ma'ruf putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika itu Ibnu Umar sudah tua dan buta. Ada yang mengatakan kebutaan Ibnu Umar itu karena dia berijtihad dalam wudu. Ibnu Umar itu berijtihad dalam wudu bahwa kelopak mata itu bagian daripada wajah, sehingga kalau mencuci wajah itu bukan hanya dicuci tapi kelopak matanya dicuci. Sehingga Ibnu Umar mengalami kebutaan di akhir hayatnya. Tapi ini ijtihad beliau, tidak bisa ditiru. Jadi Salim putranya itu sedang berada bersama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Hajjaj memerintahkan Salim untuk membunuh seseorang. Jadi Salim rahimahullahu ta'ala putra Ibnu Umar ini mengatakan kepada Hajjaj, apakah orang yang harus aku bunuh ini dia murtad? Kata Hajjaj, tidak. Apakah orang yang harus saya bunuh ini dia pernah membunuh orang sehingga saya bunuh dalam bentuk qisas? Tidak juga. Apakah orang yang saya bunuh ini pernah berzina sementara dia sudah menikah alias muhsan? Kata Hajjaj, tidak. Lalu apa alasanku membunuh dia? Kata Hajjaj, pokoknya kau harus membunuhnya. Maka Salim mengatakan, haddatsana abi, telah menceritakan kepadaku ayahku, dan ayahku berada di depan, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, la yahillu dami mri'in muslim illa bi ihda thalathin, bahkan darah seorang muslim kecuali dalam 3 nikah berzina, maka dihukum mati dengan cara bin nafsi. Yang kedua, karena dibunuh juga jiwanya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang murtad al-mufariq lil jamaah,
orang-orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin alias keluar dari Islam. Man baddala dina faqtul, siapapun yang mengganti agama radhiyallahu anhum. Apakah kemudian bahkan ada yang sebelum di akhirat di dunia saja sudah berlepas diri? Contoh namanya orang-orang kepada pemimpin sampai menghalalkan semua cara kan, dengan penyebaran hoaxnya, dengan dananya, dengan waktunya, kadang-kadang lupa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla hanya untuk memenangkan pemimpin. Setelah menjadi pemimpin kemudian menjilat. Tapi ketika pemimpin ini lengser, ganti pemimpin yang lain yang tadinya membela mati-matian, kan bisa berbelok. Itu di dunia. Maka di akhirat juga sama seperti itu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina, diri dari orang-orang yang mengikuti lamma qudiyal amru, dan berkata kepada orang, iblis berkata kepada mereka, oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku, tetapi sebagaimana kalian juga tidak mungkin menolong aku. Sesungguhnya inni kafartu bima adzabun alim, sesungguhnya berlepas diri kepada orang-orang yang pernah disesatkannya di dunia. Pada di dunia jelas-jelas iblis yang mengajak kita ini untuk aku kan hanya menyeru kafir Quraisy untuk menyerang Nabi dan juga para sahabatnya. Subhanaka anta waliyuna min duni bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Malaikat-malaikat, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Maka yang mengikuti dan yang diikuti itu akan melakukan perdebatan kelak pada hari kiamat dan saling berlepas diri satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala alladziina tabau law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut di dunia kepada orang-orang yang diikutinya, kepada para pemimpin, seandainya kami dapat kembali ke dunia, lau anna lana fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Tentu apakah ucapan ini jujur keluar dari orang-orang kafir ketika mereka menyesal pada hari kiamat, bahwa kalau mereka dikembalikan ke dunia mereka akan bertobat? Maka kita katakan perkataan mereka ini tidak jujur. Seandainya orang-orang kafir itu yang ada di akhirat dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan kafir lagi. Pasti mereka akan mengikuti sesembahan selain daripada Allah lagi. Pasti mereka akan mentaati Allah dan Rasulnya. Pasti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lau orang kafir itu dikembalikan dari neraka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan kufur kembali. Kembalikan ke dunia pasti kufur lagi. Kapan lu tobat? Tunggu 50 tahun, Pak. Sudah 50 tahun tak tobat-tobat juga dia. Padahal udah janji. Sudah janji kalau nanti usia saya sampai ke 50 tahun saya akan berubah. Ketika usianya sudah sampai 50 tahun bukan berubah, makin parah. Lah itu apa bedanya orang-orang kafir di neraka? Ya Allah, kalau seandainya kau kembalikan ke dunia, oke, Allah kembalikan ke dunia. Setelah di dunia, apa menjamin engkau akan beriman? Tidak, pasti kufur lagi. Seperti orang-orang yang berjanji nanti 50 tahun bertobat, sudah sampai 50 tahun tak tobat-tobat juga tuh. Lah seperti itu gambarannya. Dan ini jawaban kepada pertanyaan, kenapa orang kafir yang hidupnya hanya 10, 20, 30 tahun kemudian mati, kok dimasukkan ke neraka, dikekal pulang-pulang di dalamnya?
Ya karena kalau mereka dikembalikan ke dunia pasti kafir lagi. Jadi Allah sudah tahu kelakuan mereka itu. Makanya Allah mengatakan, "Lau ruddu la'adu lima nuhu anhu." Kalau mereka dikembalikan pasti mereka kembali kepada kekufuran mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan perkataan ini tidak benar. Ini hanya penyesalan yang tidak ada guna. Makanya bahasa Quran itu kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Kalimat hasarat dalam bahasa Arab itu adalah puncak dari penyesalan. Jadi puncak dari penyesalan itu disebut hasarat. Jadi orang-orang kafir mereka akan menyesal senyesal-nyesalnya ketika mereka masuk neraka. Kemudian mereka berjanji kalau kami kembali ke dunia akan begini akan begitu. Tidak seperti Allah mengatakan wahum yastarikhuna fiha. Mereka orang-orang kafir itu di neraka menjerit-jerit kesakitan. Kemudian mereka mengatakan, ya Rabb kami, kembalikan kami ke dunia, maka kami akan beramal yang dulu pernah kami tinggalkan. Tapi apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kemana umur yang kalian habiskan itu? Jadi Allah bantah. Ketika orang-orang kafir di neraka mengatakan, kalau seandainya engkau kembalikan kami ke dunia, kami amalkan. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala kabulkan? Mustahil. Justru Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Loh, dulu di dunia ku kasih usia panjang kepada kalian. Bahkan bukan hanya itu saja, kami kirim pemberi peringatan kepada kalian. Lalu kemana kalian habiskan usia kalian? Dan kenapa pemberi peringatan kalian tidak dengar? Jadi mereka akan menyesal senyesal-nyesalnya. Itu disebut hasar. Belum sampai ke neraka, baru di dalam kuburan. Hari ini ada orang meninggal kemudian masuk ke dalam kuburan. Apa cita-cita orang-orang yang masuk ke dalam liang lahat? Allah mengatakan, laula akhartani ila ajal. Setelah kematian, dia minta kepada Allah sesaat saja dihidupkan ke dunia, tentu kami akan banyak-banyak bersedekah dan kami akan bergabung dengan orang-orang saleh. Lalu ketika di dunia, kemana harta kalian? Kenapa tidak disedekahkan? Setelah mati kemudian berangan-angan untuk ingin sedekah? Mungkin mustahil. Nah, itu diberikan orang-orang yang ada dalam kuburan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Begitulah Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan amal mereka dalam bentuk penyesalan atas mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Tapi mereka sekali-kali tidak mungkin keluar dari neraka. Mereka sekali-kali tidak mungkin keluar dari neraka. Sebelum adanya penyesalan dan perdebatan antara orang-orang yang mengikuti dan orang-orang yang diikuti, antara rakyat dan pemimpin, maka jangan pernah mentaati makhluk manapun, makhluk siapapun, kecuali dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab begitu sayangnya anak kepada orang tua, terkadang orang tua memerintahkan sesuatu yang bermaksiat, karena sayangnya anak kepada orang tua akhirnya dilakukan saja perintahnya, karena hanya ingin berbakti. Itu bukan berbakti. Anda sedang menjerumuskan orang tua ke neraka. Dahulu di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dia masuk Islam, ibundanya tidak mau masuk Islam. Siang malam Sa'ad itu mendakwakan ibundanya supaya mendapatkan hidayah, pun tidak mau. Dan keras kepala ibundanya itu. Sampai satu hari ibundanya mengatakan kepada Sa'ad, kalau engkau tidak kufur dan kembali menyembah agama moyang kami, agama moyang kita, maka Sa'ad ini terkenal birrul walidain, sahabat yang paling baik terhadap ibunya. Tiba-tiba ibunya mengatakan seperti itu.
Sehingga satu hari ibunya mengatakan tidak, maka ibu akan bunuh diri dengan cara tidak akan makan berhari-hari. Akhirnya ancaman ibunya bukan isap jempol, betul-betul dilakukan. Ibunya tidak makan. Sehari, 2 hari masih tahan, 3 hari ibunya mulai lemas, kemudian mulai kadang pingsan, kadang sadar. Dikasih makan tak mau dimakan, diberi minum tak mau diminum. Pokoknya Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Pencipta. Saat memperjuangkan akidah, ini tidak boleh ditaati. Akhirnya Sa'ad pun bersikap dan mengatakan laki mi'atu nafsin. Thumma kharajti nafsan ma kharaj. Persatu nyawa itu agar aku murtad dari agama Muhammad. Wallahi demi Allah aku tidak akan murtad. Dari sini turun ayat wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Turun ayat, jika kedua orang tua memaksakan kamu untuk cara yang baik. Lihat bagaimana sikap Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun itu orang tuanya, maka dia tidak akan mentaatinya selama perintah itu bukan datang dari Allah dan Rasulnya. Sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Penciptanya. Oleh karena itulah maka jangan terlalu fanatik kepada para pemimpin. Kita lihat kebijakannya seperti apa. Kalau kebijakannya tidak menyimpang dari Quran Sunnah, kita lakukan, bahkan wajib hukumnya. Tapi kalau kebijakannya kemudian menyelisih Al-Quran dan Sunnah, seperti umpamanya dia mau menghapuskan syariat hijab, mau melegalkan LGBT atau apa namanya, kalau seandainya para pemimpin itu sudah mulai ke arah sana, jangan pernah ditaati. Karena di akhirat mereka juga akan berlepas diri dari kita, sebagaimana kita juga berlepas diri mereka. Lalu buat apa kita ikut mereka kalau toh juga harus berlepas diri kelak pada hari kiamat? Masing-masing kita akan ditanya, mereka juga akan ditanya, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia sebagaimana mereka juga akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kepada fitrah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya perintahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Ini diantara tafsir singkat dari surah Al-Baqarah 106 dan 167. Ada waktu 10 menit kalau ada yang mau bertanya silakan.